Oke, kita membahas ketenaga kerjaan dan perlindungan kerja. Setelah minggu lalu ada cyber law ya yang terkait dengan hukum di media internet atau e-commerce. Ada yang sudah mengerjakan tugas juga, padahal saya lupa untuk menjelaskan ya teman-teman, tapi ya langsung dikerjakan. Oke, bagus sekali, nanti bisa jadi nilai tambah. Untuk yang belum masih ada 6 anak, tidak masalah, nanti silakan untuk melengkapi saja atau nanti di akhir sebelum UAS saya bisa rekap kembali mana tugas yang belum, mana yang sudah, begitu. Oke, karena minggu lalu masih berkaitan dengan hal-hal yang bersangkut paut dunia maya. Kali ini kita kembali ke dunia nyata, ke dunia offline, yaitu yang berkaitan dengan pengusaha dan juga para pekerja atau buruh ya, pengusaha dan para pekerja atau buruh. Jadi mohon diperhatikan, ini cukup penting, mata kuliah yang lumayan penting. Mungkin di presentasi sebelum mid semester ada atau tidak. Kok sepertinya belum ya, belum ada ketenaga kerjaan ya. Karena ini masih ada kaitannya dengan bisnis ya, ketenaga kerjaan itu yang bersinggungan dengan pekerja, karena yang namanya pengusaha, karyawan, dan juga produksi itu adalah sebuah mitra yang tidak bisa terpisahkan. Nah, di dimensi 3 ini itu perlu ada namanya border atau batasan-batasan bersikap berperilaku ya. Kalau yang di luar dari produksi itu ke konsumen, nanti ada perlindungan konsumen, dengan sesama konsumen tuh ada aturan anti monopoli. Tetapi kalau perusahaan dengan mitra yang ada di dalam terkait dengan pekerjanya, itu juga diatur oleh undang-undang, teman-teman ya. Undang-undang ketenaga kerjaan lebih tepatnya. Nah, itu dia tentang perlindungan kerja. Mungkin Anda sudah sering dengar tentang tipikor gitu ya, pengadilan tipikor di media sosial atau di media cetak gitu ya. Apa sih pengadilan tipikor? Itu sering terdengar. Nah, ternyata Berapa orang? kaitannya dengan ketenaga kerjaan gitu ya. Tidak mungkin. Suaranya ada yang bocor. Tolong diperhatikan Rambu Tarisa. Ya, sudah. Oke, terima kasih ya perhatiannya. Kita masuk saja. Lalu ada demonstrasi penolakan upah buruh yang makin sedikit atau tolak pesangon yang minim gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya. Atau ada setiap tanggal 1 Mei yaitu Hari Buruh itu selalu diwarnai dengan demonstrasi para buruh turun ke jalan terutama di Jakarta ya untuk menuntut hak atau meminta pertanggungjawaban penaikan gaji. Dan yang lagi ramai itu adalah UU Cipta Kerja. Nanti kita akan bahas sedikit ya UU Cipta Kerja itu seperti apa. Itu yang baru banget di tahun 2020 ya. Katanya cukup merugikan dua pihak gitu loh. Oke, kenapa sih karyawan ini perlu dilindungi, terutama pekerja kasar ya atau buruh yang bekerja di pabrik, di perkebunan, di tambang itu kita katakan yang menggunakan fisik itu buruh ya. Nah, ini cocok banget untuk mereka yang memang harus dilindungi oleh undang-undang. Karena sangat rawan dengan eksploitasi begitu. Mengapa perlu dilindungi? Karena sebenarnya dalam dunia bisnis yang namanya perdagangan itu kan luas dan tidak mungkin barang bisa jadi sampai ke konsumen tanpa ada karyawan ya. Jadi eksploitasi seorang produsen itu bisa ke dalam, bisa keluar. Keluar itu dengan mengeksploitasi konsumen, melakukan penipuan misalnya seperti kemarin yang misalnya ada kasusnya Tokopedia tahun berapa itu apa fraud tentang flash sale supaya nanti mendapat atensi di flash sale-nya itu untuk perlindungan konsumen, tetapi yang ke dalam pun karyawan juga perlu dilindungi supaya tidak dieksploitasi juga gitu ya. Kan mereka juga manusia. Nah, ini bisa muncul kenapa harus dilindungi karena dalam ketenaga kerjaan itu ada 3 masalah besar yang ada masih sangkut pautnya dengan tenaga kerja. Yang pertama adalah tentang pengangguran. Nah, ini dia yang seru pengangguran yang ada di Indonesia ini di tahun 2006 mulai tercatat dari angkatan kerja sekitar 100 juta orang. Angkatan kerja itu adalah orang-orang yang bekerja ya, yang punya potensi dia itu di usia produktif yang harusnya dapat pekerjaan. Misalnya adalah teman-teman lulusan sarjana atau bahkan lulusan S2 atau S3 itu di total di tahun 2006 sekitar 105 juta orang. Tetapi yang menganggur itu ada sekitar 40 juta. Bayangin dari 100 separuhnya hampir 40,8 itu menganggur, belum dapat pekerjaan, masih di rumah, masih rebahan, masih nonton
IG gitu ya, masih scroll-scroll Instagram atau Reels. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan tiap bulan di deposito tabungannya gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan pengangguran. Lalu yang berikutnya adalah produktivitas dan kualitas SDM. Ini juga jadi masalah utama, teman-teman. Kenapa jadi masalah utama? Karena perdagangan itu kan persaingan ya. Ada satu perusahaan, misalnya Indofood, ada lagi perusahaan Unilever, ada lagi Procter and Gamble ya, P&G, yang Johnson and Johnson, lalu ada F&B misalnya McDonald's, ada juga KFC. Nah, ketika mereka bersaing, otomatis yang dipersaingkan itu kan hasil produksi. Kenapa bisa berproduksi bagus? Karena di dalam ada produktivitas. Ya, ketika mereka bisa berhasil memproduksi sesuatu yang berkualitas, artinya produktivitasnya mantap. Berarti jumlah yang diproduksi mencapai target, kualitasnya bagus gitu loh. Ini juga ada kaitannya dengan SDM ya, pegawainya oke, oke punya. Nah, makanya Indonesia belum bisa bikin mobil atau otomotif sampai saat ini ada kaitannya dengan produktivitas dan kualitas SDM. Belum punya merek mobil yang bisa dijual internasional, sedangkan Cina sudah bisa. Tuh ya, kita aja bikin jarum aja belum bisa. Bikin jarum, jarum untuk ini menjahit itu kita belum bisa. Bayangin dari ratusan ribu, ratusan juta penduduk Indonesia, kita belum punya pabrik itu, masih dibuat di Cina. Itu ya, artinya kita ada masalah nih dengan produktivitas dan juga kualitas SDM. Ya, ini ada kaitannya nanti harus dilindungi. Artinya orang-orang ini kan tidak kompeten. Orang-orang tidak kompeten itu biasanya cenderung punya masalah nanti. Sering terjadi gesekan kepentingan dengan industri, dengan para pengusaha. Makanya mereka ini harus ada payung serikatnya. Itu ya, makanya mereka turun ke jalan, mungkin ada konflik kepentingan. Nah, ini perlu ada jembatan yaitu payung hukum ketenagakerjaan ya. Lalu terakhir, ke penegakan kepastian hukum ini juga masih banyak ya. Mungkin teman-teman sering lihat berita seorang karyawan lupa mematikan mesin produksi, terus pabriknya terbakar, langsung dia dihukumnya sampai 10 tahun lah, sampai melebihi dari hukuman tindak pidana korupsi lah, padahal hanya lupa, kelalaian saja misalnya. Tapi kan kerugiannya memang besar sih. Tetapi penegakan hukumnya terkadang timpang, tidak fair. Nah, ini jadi salah satu permasalahan yang cukup menantang gitu untuk keterkaitan tenaga kerja ya. Peradilan juga masih belum bisa maksimal, imbang, dan ini ya beradil. Nah, itu dia teman-teman, tiga masalah utama ini yang akhirnya dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Nah, undang-undang ini tidak hanya untuk melindungi pegawai ya, tetapi ada kalanya nanti pengusaha juga masuk di situ. Ya, bagaimana mereka juga ada perlindungan untuk para pengusaha, bagaimana memperlakukan karyawan, itu masuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga peradilan atau sengketa hubungan industrial. Ini dia undang-undangnya teman-teman atau aturan dasar hukum dari tenaga kerja itu di 12/2003. Jadi ini yang kita akan pakai, kita garis bawahi, kita kasih tebal warnanya hitam 12/2003. Nah, 12/2003 ini ketenagakerjaan awal yang masih dipakai sekarang, yang akhirnya banyak dirubah dalamnya karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja itu di tahun 2020. Nanti kita akan bahas di akhir apa sih Cipta Kerja ya yang sampai heboh, yang bikin ini ya sampai bikin demonstrasi besar-besaran waktu itu karena dinilai pengusaha juga cukup dirugikan waktu itu ya. Nah, dari UU Cipta Kerja itu masih ada sangkut pautnya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 12/2003. Akhirnya dirubah, ada banyak perubahan juga ketenagakerjaannya, ya. Lalu kalau misal terjadi sengketa nih pengusaha atau majikan dengan buruh misalnya ya, si pemberi kerja dengan penerima kerja itu sengketa. Nah, itu juga pakai undang-undang teman-teman ya, beda dengan ketenagakerjaan, yaitu penyelesaian perselisihan itu ada sendiri klausulnya di 2004 ya, di undang-undang namanya UU PHI. Nanti kalian akan melihat ada namanya pengadilan hubungan industrial ya, atau kita bilang pengadilan tipikor. Nah, yang sering dengar kata tipikor itu artinya adalah pengadilan untuk persengketaan usaha gitu ya, untuk sengketa produsen dengan pegawainya atau pengusaha dengan karyawan atau buruh ya, pengadilan tipikor. Makanya heboh banget ya kadang perusahaan-perusahaan besar itu kan sering didomplengin uang-uang titipan pejabat ya. Makanya di situ ketika pilot, ketika harus mem-PHK karyawan itu kadang serikat pekerja di perusahaan itu mengajukan gugatan. Akhirnya harus masuk ke tipikor atau pengadilan negeri setempat. Ya, karena setiap
perusahaan itu punya serikat pekerja. Setiap PT, CV, atau BUMN yang besar sekalipun ya, itu juga punya serikat pekerja. Kami juga pengajar juga punya ya, Ikatan Dosen Indonesia, IDI juga ada ya. Semua profesi punya ikatan dan serikat pekerja ya, organisasi pekerja. Nah, ini yang berfungsi nanti kalau terjadi sengketa, ya amit-amitnya gitu ya, nanti penyelesaiannya dengan UU PHI ini. Oke, untuk peraturan pemerintah sendiri yang ada di dalam 2003 di tahun ini ya 2003 UU 12 itu ada di dalamnya peraturan pemerintah teman-teman ya diperbaharui kembali itu ada hubungan kerja, waktu istirahat, cuti. Nah, ini yang nanti masuk ke Cipta Kerja ya jam kerjanya jadi jam berapa, yang terakhir kemarin katanya cuti melahirkan bisa 6 bulan itu mulai dikaji ulang ternyata 6 bulan itu untuk yang penyakit khusus gitu ya ada kasus tertentu dan juga mungkin si suami bisa ajuin cuti ketika istrinya melahirkan itu juga masuk kemarin untuk undang-undang yang baru ya yang lagi dikaji tahun ini persis tahun ini lagi dikaji ketika sudah selesai melahirkan undang-undangnya baru digodok. Ya, semua banyak yang berharap semudah-mudahan itu bisa terlaksana ya di tahun-tahun berikutnya. Lalu berikutnya ada pengertian tentang perlindungan buruh. Nah, saya mau cek dulu nih. Apakah masih on? Takutnya pingsan lagi ya. Masih on ya? Masih, Bu. Masih, Gary. Terima kasih. Oke, Gary semangat banget ya. Gary mau jadi ini ya, pengacara ya, mau jadi pengusaha. Atau nanti siapa tahu kalian bisa aja lo kerja di advokat gitu ya, jadi administrasinya advokat. Karena mereka juga cari untung sama juga industri ini ya, swasta juga. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke perlindungan buruh, teman-teman. Perlindungan buruh ini yang kita sebut dengan pekerja kasar ya, yang di pabrik, yang di tambang, perkebunan gitu ya. Pokoknya kerja yang fisik dan keringetan dari pagi sampai pagi, teman-teman. Ini yang kita sebut dengan buruh ya. Kalau zaman Belanda disebut budak gitu ya, buedak. Nah, perlindungan buruh ini bahasa Belandanya Arbeidsbescherming. Aduh, susah banget. Arbeidsbescherming ini bahasa Belanda karena semua hukum yang ada di Indonesia itu peninggalan Belanda. Hampir semua undang-undang hukum yang saat ini dipakai, yang diperbarui itu biasanya adalah warisan dari Belanda gitu ya. Jadi banyak nanti anak-anak hukum itu sekolahnya di Belanda, teman-teman. Nah, untuk perlindungan buruh atau employee protection ini apa aja sih yang terkait ya? Yang terkait di undang-undang buruh ini atau perlindungan buruh ini yang dilindungin terkait dengan lingkungan kerjanya harus sehat, lingkungan kerjanya harus tidak terkontaminasi dengan racun dan sebagainya ya. Nah, itu perlu ada aturan. Lalu ada tuntutannya seperti apa? Pengakuan hak asasi manusia juga diatur di situ. Ada perlindungan fisik, emosinya juga, teknis, ekonomi, dan juga norma-norma yang berlaku. Jadi perlindungan buruh ini sangat luas untuk ruang lingkupnya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sosial ini bisa aja kesehatan kerja dan sebagainya ya. Nanti bisa dicek kembali yang terkait perlindungan buruh itu ada 3 jenis ini yang paling utama ya. Kenapa pekerja kasar ini perlu dilindungi dari tiga aspek ini teman-teman? Karena dia juga manusia ya. Otomatis kesehatannya juga perlu dijaga oleh si pengusaha. Bagian ekonomi juga jaminan sosialnya juga perlu ketika nanti hari raya mereka perlu dapat pesangon, perlu dapat gaji apa THR misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada teknis. Nah, kalau pekerjaannya itu menyangkut hal-hal yang cukup berbahaya seperti buruh tukang kayu atau tukang batu atau juga yang ada di industri konstruksi yang membangun jembatan, gedung tower dan sebagainya itu kan bahaya kecelakaannya tinggi. Jadi perlu ada jaminan keselamatan kerja atau kita sebut dengan K3 ya. Nah, di sini juga mereka masuk ke jam sostek dan sebagainya. Nah, ini mereka perlu dilindungi untuk keselamatan kerjanya. Nah, berikutnya pangan. Nah, ini dia yang saya katakan, hukum di Indonesia itu memang warisan dari Belanda ya, teman-teman. Karena kita kan menjadi negara yang dijajah cukup lama, jadi banyak juga lini di bagian pemerintahan dan aturannya itu masih mengikuti Belanda. Jadi perkembangan tenaga kerja itu seperti apa? Kita cukup tahu saja ya, dari awal itu di tahun 1887. Bayangin 1887 New York itu udah punya gedung pencakar langit. Di apa namanya Paris sudah punya ini apa
Eiffel gitu loh di tahun 1887. Nah, kita masih diperbudak oleh orang Belanda gitu ya. Hindia Belanda dulu namanya ya. Oke, di tahun 1887 ini ada Undang-Undang Buruh. Itu pertama kali sebutannya ordonansi, teman-teman. Jadi undang-undang bukan ketenagakerjaan, tapi ordonansi tentang pengerahan orang. Bayangin bahasanya itu jadul banget. Lalu dirubah lagi di tahun 25, 26, 36 sampai 39. Itu ada tentang pembatasan kerja pada anak, kerja malam bagi wanita. Ya intinya seperti film-film revolusi industri di Inggris ya. Ketika mulai Inggris kebanjiran order besi, lalu apa namanya jembatan-jembatan besar gitu ya yang menggunakan pabrik-pabrik besar, otomatis karyawannya mulai buruh itu ada anak-anak dan wanita karena sedang diambang perubahan ya revolusi industri itu, banyak yang order barang-barang industri waktu itu. Nah, buruhnya pun tidak hanya laki-laki saja karena kekurangan ya, karena ada permintaan perang itu kan. Akhirnya wanita dan anak-anak dijadikan pekerja di buruh pabrik sampai pagi. Nah, ini ada kaitannya dengan era ketika Hindia Belanda juga memperlakukan itu, teman-teman. Tapi kan Indonesia kebanyakan bukan di industri yang sifatnya besi dan sebagainya ya, tetapi lebih ke perkebunan, karet, gula gitu ya, yang membawa apa nama kereta gerobak gulanya, lebih ke buruh ini ya perkebunan. Ketika di tahun 39 itu sudah mulai terjadi perubahan lagi, tetapi ada yang berbeda, teman-teman. Nanti peraturan-peraturan di Hindia Belanda itu ada yang untuk karyawan saja atau buruh saja, ada yang untuk majikan dan buruh. Yang mendasari hingga sekarang ya, kenapa tadi undang-undangnya jadi tersendiri? Ada yang untuk perlindungan buruhnya, ya seperti setelah era kemerdekaan, lalu ada yang untuk peradilan ketika terjadi sengketa, jadi dipisah-pisah. Nah, pemisahan ini undang-undang yang berbeda itu adalah hasil pemikiran di era Belanda itu, jadi diperbarui kembali oleh DPR, oleh MPR, akhirnya jadi yang seperti sekarang. Nah, bagaimana di era kemerdekaan? Nah, itu mulai di tahun 49 mulai bisa mikirin tentang negara. Itu Indonesia setelah merdeka 45 belum bisa mikir ya, masih banyak gejolak. Karena ketika Merdeka 45 itu kan baru deklarasi. Jadi proses deklarasi aja banyak banyak pro kontra. Ada yang ingin segera merdeka, ada yang nanti dulu kita belum siap, banyak gitu ya. Tapi Pak Karno mintanya udah yang penting deklarasi, membangunnya sambil jalan. Ya akhirnya benar-benar dipikirkan itu di tahun 49, 50-an itu masih ada sisa-sisa residu Belanda itu ikut-ikut di Indonesia ya. Masih ada agresi militer, itu masih ada pengaruh Belanda-Belandanya, itu juga di tahun 49 tuh masih dengan peraturan-peraturan ordonansi, istilah-istilah Belanda masih muncul itu ya, masih pakai eh, apa namanya? Istilah Belanda, teman-teman, di 49 sampai di tahun hampir ke 69. Nah, setelah 69 dimulai 97 itu kan sudah eranya Bapak Soeharto, itu sudah mulai agak berbeda hawanya ya, sudah kubunya bukan kubu Belanda lagi gitu kan. Nah, Indonesia kan seperti itu, ikut area merah atau area biru. Kalau merah itu kubu timur, yang biru itu kubu barat. Nah, sampai sekarang masih seperti itu, teman-teman. Oke, di akhir tahun 2020 muncullah Undang-Undang Cipta Kerja atau kita sebut Omnibus Law. Anda pasti pernah dengar apa sih Omnibus Law? Ini tuh undang-undang mengatur investasi, teman-teman. Investasi, kemudahan untuk kita punya ikut andil dalam saham di perusahaan terbuka. Misalnya Anda boleh kok beli sahamnya BCA, Anda boleh kok punya sahamnya Bank Mandiri atau Sinarmas misalnya. Nah, ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi seperti apa kenyataannya? Banyak yang berbeda kenyataannya, teman-teman, dengan undang-undangnya. Makanya banyak yang demo waktu itu. Lalu di tahun 2021, ini juga ada undang-undang tentang perjanjian kerja. Ini tapi bukan undang-undang ya, lebih ke peraturan pemerintah saja. Jadi Anda harus bedakan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kuat mana secara hukum? Secara hukum lebih kuat undang-undang. Jadi peraturan pemerintah itu nanti ada di bawahnya undang-undang ya, teman-teman. Oke, itulah yang terkait dengan perkembangan undang-undang tenaga kerja. Oke, sampai di sini cukup jelas ya, karena ini sekilas info saja. Nah, sekarang kita lebih matangkan lagi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaannya, yaitu 13 2003. Jadi harus dihafalkan. Nanti Anda bikin catatan sendiri ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu berapa, pasal berapa,
Masih mending loh kita cuma ngapalin undang-undang nomornya dan tahunnya. Kalau yang di anak hukum ya di Fakultas Hukum saya dulu pernah KKN dan kerja sama anak hukum, tiap hari tuh menghafalkan undang-undang tuh plus pasal-pasalnya ya. Karena kan setiap klausul beda-beda. Kalau kita kan cukup tahu aja, oh tenaga kerja. Tetapi kita jarang sampai seperti itu. Kalau pengusaha biasanya hanya hafal tenaga kerja karena mereka wajib nanti memberikan pesangon, terus ada prosedur PHK, prosedur untuk tuntutan hak-hak pegawai itu harus mengacu pada 13/2003 ini. Makanya banyak banget kalau kalian googling ya tentang UU Tenaga Kerja, ada panduannya tuh banyak-banyak sih anak pengusaha yang baru-baru punya modal terus bikin usaha kafe, itu kan mereka tetap merekrut ya dari orang awam, orang umum. Akhirnya mereka juga harus membayarkan UMR, itu juga mengikuti Undang-Undang 13/2003 ini. Banyak yang di-download, banyak di apa dipelajari ya. Banyak yang bisa di-download gratis milik pemerintah. Nah, berikutnya alasannya apa sih sampai ada Undang-Undang Tenaga Kerja? Yang pertama kan kita sebagai bangsa Indonesia harus membangun secara nasional di bidang manusianya tadi ya, karena kan masih ada masalah di kualitas SDM, tentang menangkap sebuah perintah saja kadang bingung, apalagi nanti menghasilkan produksi yang berkualitas lebih-lebih lagi gitu loh, mengolah data di kepala aja masih bingung. Nah, ini kan terkait dengan pembangunan manusia, sehingga jenis orang yang berbeda itu penanganannya beda gitu ya. Kalau misalnya kita kelepasan keluar dari undang-undang, ini kan perlu diingatkan lagi untuk bersikap sewajarnya. Nah, ini dia yang dimaksud kenapa harus ada tenaga kerja. Mereka bagaimanapun juga manusia ada salahnya, ada kekurangannya, walaupun banyak sekali yang tidak tercapai, belum tercapai ya. Lalu ada juga pertimbangan terkait tujuan pembangunan kita tuh mau ke arah mana. Kalau di tahun-tahun sebelumnya atau di mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, kita sedang di tahap sebenarnya menuju masyarakat yang mau menuju negara maju gitu ya. Tapi ada yang bilang Indonesia itu negara maju karena ketika lihat di Google, ketika ketik searching kata Jakarta yang keluar tuh SCBD di mana isinya gedung-gedung kayak di Seoul di Korea Selatan ya. Itu yang dilihat masyarakat dunia. Padahal banyak sekali wilayah Indonesia itu luas. Nah, itu tahap perkembangan sebuah negara. Nah, kita masih di tahap sebenarnya menuju untuk negara maju, belum masuk ke negara maju, belum otomasi. Negara maju itu sudah tidak memikirkan lagi bagaimana pertanian yang konvensional, tetapi sudah pertanian modern yang tidak berkotor-kotor dengan lumpur lagi, di mana harga pupuk juga udah otomatis sesuai dengan harapan petani. Kalau masih banyak menyeimbangkan hasil produksi dengan gaji petani susah, biasanya itu belum kita katakan negara maju, teman-teman. Karena kesejahteraan masih banyak yang di atas atau di bawah rata-rata. Oke, berikutnya ada peranan kedudukan tenaga kerja. Kenapa perlu ada ketenaga kerjaan? Karena di sini kita perlu membangun ya, membangun sebuah koneksi yang bagus dengan para pengusaha. Mereka juga harus dijamin hak-haknya karena harus dilindungi juga. Kadang kan ada pekerja yang karakternya diam, ada karakter yang dari desa banget gitu. Yang penting saya dapat uang. Akhirnya kan dengan kepolosan itu bisa saja mereka dieksploitasi, diintimidasi. Oh, nanti saya gaji lebih banyak, ternyata nggak keluar-keluar gajinya, banyak sekali. Walaupun undang-undang ini sudah dikoar-koarkan juga banyak sekali keluarga-keluarga saya yang kerja di daerah industri Surabaya tidak digaji 3 bulan, padahal sudah kerja duluan gitu ya, dan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini dia yang kalau mengerti hukum, kalian itu kuat secara posisi. Kalau kalian tidak mengerti hukum, tidak pernah belajar hukum, takut dengan politik, Anda malah dimanfaatkan orang ya. Itulah gunanya kita belajar, gunanya kita tahu tentang politik dan hukum supaya kita bisa membela diri, supaya kita bisa memberikan informasi yang tepat ketika di posisi sulit. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu terakhir, kenapa harus ada 13/2003 di setiap perusahaan? Karena ada juga sih perundangan yang lama yang kadang masih diberlakukan di kantor-kantor itu, yang kadang ditarik kembali, tidak dipakai. Makanya perlu kita pelajari ulang begitu. Karena ada loh pegawai karyawan yang pasti pakai undang-undang yang lama ya, bukan di 2003 tuh tahun 97 kayaknya. Lalu apa aja isinya? Nah, isi dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu apa ya, teman-teman? Jadi isinya banyak, yang paling penting itu tentang pelatihan kerja. Jadi kalau besok kalian bekerja, tiba-tiba pimpinan itu menunjuk
Anda ikut pelatihan itu berdasarkan kompetensi karena memang Anda bagus hasil kerjanya, berarti memang Anda dapat hak yang sesuai hasil kerja. Karena banyak sekali fenomena pekerja diberikan kesempatan pelatihan karena kedekatan pimpinan saja. Banyak terjadi, bahkan itu di perusahaan besar, sekelas BUMN, itu banyak terjadi. Jadi yang pelatihannya, oh pelatihan di perusahaan besar itu ini teman-teman, berkelas ya. Pelatihannya itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke kota besar, digaji lagi ada pesangonnya, ada apa tinggal di hotel sebulan misalnya pelatihan ya eselon-eselon itu kan pelatihannya walaupun seminggu mereka dapat SPJ, mereka dapat sangu, mereka dapat ilmu, pulang dari situ naik jabatan. Rata-rata itu pelatihan kerja yang perusahaan besar ya. Nah, untuk memilih siapa yang ikut berangkat itu kan kadang-kadang tidak fair. Nah, ketika Anda sudah memenuhi kriteria dari mana bisa tahu, biasanya Anda harus konsultasi dengan bagian HRD. Untuk bisa ikut pelatihan, apa syaratnya secara fair? Nah, kalau yang ikut pelatihan ya itu aja ya, orang anak buahnya bos yang dekat sama kaki tangannya pimpinan, ya sama aja. Sebenarnya hak-hak Anda dirampas. Nah, Anda bisa ini bercerita di HRD tentang UU 13 2003. Setiap pekerja punya perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, ikut menjadi seorang yang dikirim di pelatihan kerja gitu. Lalu ada penempatan juga, ya penempatan tuh rotasi, misalnya Anda ditempatkan di divisi yang berbeda tahun ini, tahun kemarin di divisi yang keuangan, sekarang di pemasaran misalnya ya, itu namanya dirotasi. Jangan kaget besok ngelamarnya di bagian marketing, tapi ternyata Anda dirotasi bagian keuangan ya, sering seperti itu. Banyak banget, apalagi di mana tuh? Di perusahaan yang startup itu sering dirotasi ke berbagai bidang, malahan yang sejenis ya. Kalau masuk ke bagian teknisi tidak mungkin, kalau jadi sosial di bagian sosial sih rata-rata. Tapi kalau sudah punya spesifikasi eh, kualifikasi apa namanya sertifikat bisa jadi tidak. Makanya berkali-kali diingatkan sama senior-senior, jadilah seseorang yang punya spesifikasi supaya Anda tidak diputar sana, putar sini. Kalau Anda sudah jago di coding, tapi Anda orang marketing, lalu Anda bisa membuat website dan super apps, misalnya Anda tidak akan mungkin disuruh jualan di jalan gitu loh. Karena Anda udah jadi orang penting untuk di posisi itu dan tidak ada yang bisa. Sudah jadi skill langka dan posisi Anda aman. Nah, gitu ya. Nah, Bu, bagaimana kalau saya masih diputar-putar? Ya, Anda bisa jelaskan ada 13 2003 gitu loh. Kalau misal terjadi sengketa bisa ke tipikor gugatannya. Berikutnya ada perluasan kesempatan kerja. Ini untuk daerah yang juga ada lowongan kerja atau dari pengusaha setempat membuka lowongan pekerjaan ya. Ada juga penggunaan tenaga kerja asing karena ini banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam ya, mengolah tambang misalnya, perkebunan, timah, itu banyak juga tenaga kerja asing karena Indonesia kualitas SDM untuk mengolah barang-barang ini banyak yang belum bisa ya teman-teman. Banyak engineeringnya kita masih pakai luar negeri. Kenapa masih pakai luar negeri, Bu? Karena di luar negeri itu orangnya sudah punya spesifikasi khusus karena di luar negeri itu belajar satu ya satu itu. Kalau sudah belajar pengeboran minyak, udah minyak, tidak ada pengeboran gua gitu. Kalau di Indonesia belajar A, C, B, dan semuanya, jadinya tidak spesifik, tidak detail ya. Nah, akhirnya lebih terpercaya yang spesifik. Udah gitu lebih murah, otomatis cari yang luar negeri. Dan hanya kontrak ya selesai, langsung mereka kembali ke negara masing-masing. Nah, kalau di Indonesia mungkin juga tidak terlalu paham, hanya bisa semua, udah gitu harganya mahal, makanya pakai luar negeri ya, yang tidak banyak ngomong gitu, tapi langsung bekerja. Lalu ada hubungan kerja. Lalu ada juga bagaimana kontrak itu diberlakukan, mau kontrak 6 bulan, 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu terkait dengan hubungan kerja. Ada perlindungan, pengupahan, penggajian, ya bagaimana mendapat insentif, tunjangan hari raya itu masuk juga di Undang-Undang 13 2003. Makanya kadang teman saya yang pengusaha itu setengah mati cari hutang sana sini buat buat bisa mengeluarkan THR. Bayangkan karena ada UU 13 2003 ini di mana mewajibkan ketika Hari Raya Idul Fitri harus memberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji gitu ya. Nah, walaupun belum dapat untung, teman saya harus cari entah gimana caranya. Kadang ketika ngopi bareng dia curhat,
aduh aku harus cari utangan kemana lagi gitu karena aku harus membayarkan. Akhirnya bilang belum dapat nih sampai detik ini, malam minggu belum dapat tuh, padahal karyawannya hari Sabtu itu harus sore sebelum pada pulang gitu mereka harus dikasih THR-nya gitu loh, harus ditransferin entah di cash transfer atau mungkin macam-macam caranya terserah gitu ya. Ya sudah, akhirnya dijual asetnya, dijual motornya untuk THR karyawan. Bayangin kalau enggak, aduh bisa di ini ya ditegur gitu oleh Tipikor. Berikutnya ada hubungan industrial, itu antara buruh majikan atau dengan pimpinan pada karyawan. Ada pemutusan hubungan kerja, PHK juga diatur di sini. Pembinaan, pengawasan gitu ya, penyidikan kalau misal kita atau amit-amitnya ada karyawan yang penggelapan dan kasus suap misalnya. Nah, di sini juga masuk ya undang-undang bagaimana proses mereka bisa akhirnya menggelapkan dana perusahaan, itu banyak banget. Lalu pidana dan sanksi administratif. Oke, itu kira-kira isinya ya. Banyak juga didownload oleh beberapa pengusaha, pelaku usaha juga mendownload sendiri karena mereka harus melaksanakan kewajibannya. Kalau tidak nanti bisa di ini ya ditegur oleh pengadilan tipikor. Kok bisa ditegur, Bu? Ya biasanya pegawainya ada yang menggugat atau melapor gitu ya. Nanti datang tipikor itu bisa datang satu orang bisa. Saya dari pengadilan negeri, saya dengar karyawan Anda seperti ini. Ya udah, nanti kalau misalnya hasil penelitikan bukti-buktinya masuk semua, itu bisa dapat undangan untuk peradilan, teman-teman. Nah, berbahaya ya, hati-hati ya. Untung nggak seberapa kita lengah untuk memperhatikan karyawan, lupa mengkomunikasikan. Nah, akhirnya dapat panggilan atau didatengin tipikor gitu ya. Makanya kadang teman-teman itu dengar, aduh tipikornya datang lagi, saya harus gimana? Ya udah, atau damai aja, bilang permasalahannya begini dan begitu. Akhirnya diberi solusi supaya amannya tidak kena tegur, lakukan yang beberapa hal ya, dapat tips malahannya dari pengadilan supaya hak si pegawai juga terpenuhi, pengusaha juga punya kewajibannya terjalani gitu. Oke, kita lanjut dulu ke peradilan. Sebelumnya saya mau ngecek dulu nih teman-teman, ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Aman ya, masih bisa diikuti ya, masih aman ya. Ya, aman Ibu. Aman Ibu. Aman Ibu. Oke, very good. Putri, Gary, teman-teman yang lain, Rambu juga. Oke, sistem peradilan. Peradilan ini terkait dengan sengketa. Jadi kadang ada karyawan atau buruh yang bermasalah dengan pimpinan atau perusahaannya, ya. Nah, ini diatur di Undang-Undang PHI. Kita sebutnya PHI ya, Peradilan Hubungan Industrial. Jadi ini pengadilannya karyawan dengan pengusaha deh. Karyawan itu sendiri tapi ya, karyawan itu sendiri dengan perusahaannya. Bukan karyawan perusahaan lain dengan perusahaan lain gitu, bukan ya. Tetapi yang ada di dalam satu wadah usaha gitu ya. Biasanya karena mungkin gajinya tidak dibayarkan selama beberapa bulan, kontraknya ilegal gitu ya. Itu banyak banget namanya PHI atau tipikor, oke. Nah, di sini kita pakainya Undang-Undang 2 2004 dan juga 13 2003. Kalau memang peradilannya di 2004, 2003-nya tenaga kerjanya yang tadi ya ada hak, ada kewajiban, ada sanksi dan sebagainya. Nah, perselisihannya apa saja, teman-teman ya? Perselisihannya itu meliputi pihak yang berselisih, ada ruang lingkup, ada prosedur penyelesaiannya seperti apa sih di 2004 ini. Nah, perselisihannya rata-rata hanya 4 hal sih ya kebanyakan. Yang satu adalah perselisihan tentang hak. Nah, itu tadi gajinya tidak dibayar-bayarkan padahal sudah bekerja. Atau di kontraknya bakal dibayar setelah selesai mengerjakan proyek, misalnya di konstruksi gitu ya. Kita dibayar setelah 6 bulan. Ternyata 6 bulan udah selesai pekerjaannya tidak cair-cair duitnya. Ya, itu hak kita tidak muncul. Nah, ini kan akhirnya ada perbedaan pelaksanaan dengan penafsiran gitu di awal sehingga kita mungkin bisa laporkan, jangan diam saja gitu ya teman-teman. Rata-rata kita banyak yang diam gitu karena tidak sesuai perjanjian kerja, tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama. Makanya hati-hati ketika Anda mau bekerja disuruh tanda tangan kontrak, dibaca dulu, jangan langsung tanda tangan. Saya pinjam sehari, saya berpikir dulu untuk mempelajari, bilang gitu. Oh, tidak bisa. Ya sudah, tidak bisa tidak apa-apa karena saya perlu belajar untuk memahami kontrak minimal setengah hari lah.
Dikasih siang, sore Anda mungkin bisa konsultasi, atau dikasih pagi, siang Anda kembali. Minimal Anda pelajari kontraknya terlebih dahulu gitu, teman-teman. Takutnya nanti Anda paham dari maksud mereka dibayar setelah selesai pekerjaan, tapi ternyata di kontraknya tertulis setahun kemudian setelah ada untung usaha inilah, itu kan gawat ternyata ada di klausulnya dan kita sudah tanda tangan, artinya kita tidak memahami perjanjian padahal kita sudah menggugat hak. Ya otomatis ya batal ya demi hukum, nanti kan itu persengketaan yang selisih paham saja. Berikutnya ada perselisihan apa nih yang dibawa ke pengadilan tipikor, peradilan hubungan industri. Ada perselisihan kepentingan gitu ya. Misalnya syarat-syarat kerja itu kepentingannya juga berbeda. Misal syarat kerja itu tadinya kita tidak ditempatkan di posisi sales, tapi bisa jadi ditempatkan di posisi sales terus dapat tuntutannya sales. Kepentingannya berbeda gitu ya. Ada juga kepentingan berbeda itu misalnya pimpinan memang membutuhkan kita, tapi kita tidak bisa, tidak sanggup. Lalu kita dianggap mangkir dan sebagainya, kita disalahpahami ya. Nah, kepentingannya berbeda, berbeda maksud, itu bisa jadi diselesaikan di PHI. Berikutnya, sengketa apa lagi? Ini pemutusan hubungan kerja sepihak. Nah, sebaiknya bagaimana sih PHK itu yang benar gitu ya, teman-teman. PHK yang benar itu diinformasikannya jauh-jauh hari. 1 bulan itu udah paling maksimal, tetapi itu nggak wajar. Biasanya 6 bulan atau mau tahun depan mereka akan ada informasi, akan diputus ya karena bangkrut misalnya usahanya seperti kasus Ritek. Oke, lalu tiba-tiba mereka diputuskan dalam waktu 3 hari, H-3 dapat info. Itu kan sangat mendadak karena pegawai yang di PHK harus mencari pekerjaan terlebih dahulu yang lain supaya ketika sudah diputus tidak menganggur. Nanti kalau mendadak akhirnya terjadi pengangguran besar-besaran. Karena ada yang tipenya pabrik itu ketika PHK tuh rombongan 1 batalion gitu loh, 10.000 kayak Sritek tuh 800.000 itu mau di PHK semua. Sampai akhirnya turun tangan kayaknya kemarin presiden yang baru. Oke, lalu antar serikat pekerja buruh itu juga sering ya terjadi demonstrasi menuntut hak tentang pesangon, lalu juga hari libur, lalu juga beberapa hal ya terkait serikat pekerjanya ya, organisasinya yang berselisih dengan si pengusaha. Nah, pihak berselisih siapa ya? 2 orang ini, pekerja dengan pengusaha, pemilik usaha, atau buruh dengan majikannya, gitu ya, dengan tuannya. Lalu prosedurnya bagaimana? Ketika sudah masuk pengadilan, ya jelas harus win-win solution. Pengusaha juga harus dipikirkan haknya, si penggugat misalnya dari pekerja juga dipikirkan haknya, gitu ya. Bisa jadi yang menggugat pengusaha loh, misalnya aja karyawannya cukup ular gitu ya, karyawannya melakukan penggelapan uang tuh bisa jadi ketahuan gitu ya. Banyak sekali ya kalau perusahaan di luar negeri, di Korea, Cina itu kebanyakan yang tipikor itu malah pengusahanya yang menggugat karyawan karena karyawannya mungkin sudah lama dipelihara perusahaan dari yang tidak tahu apa-apa dijadikan direksi, jadi pimpinan karena dia bagus performanya. Sampai seperti di drama itu ya, tiba-tiba sudah tahu semua rahasia perusahaan, dia menggelapkan uang, ditransfer dananya ke luar negeri gitu ya, kayak di film apa sih lupa. Ketahuannya terakhir gitu ya, ketahuannya terakhir diajukan gugatan kalau karyawan ini menggelapkan dana gitu ya, sebesar berapa triliun gitu. Nah, ini bisa diseret ke pengadilan, teman-teman ya. Tapi pengadilannya waktu itu belum jalan, dia sudah terlanjur dibunuh terlebih dahulu ya di film Korea itu saya lupa apa asetnya dipindah ke Singapura kalau tidak salah. Dibunuh terlebih dahulu sebelum pengadilan karena waktu itu ada beberapa bos atau pimpinan CEO pemegang saham yang lain juga ikut penggelapan dana gitu, dapat bagi-bagi kuenya gitu ya. Jadi takut juga ternyata ketika terjadi sengketa majikan dengan karyawan belum tentu itu mulus gitu loh ketika masuk gugatan ke pengadilan. Karena bisa jadi karyawan itu juga bekerja sama dengan pimpinan yang lain karena pimpinan kan banyak ya kalau sudah besar perusahaannya bisa saja bagi-bagi kuenya lebih besar lagi. Nah, ada yang mulus di peradilan, ada yang belum sampai peradilan, gitu kan. Ada yang udah ditutup mulutnya dulu dengan dikeluarkan dengan hormat, tapi dapat pesangon besar untuk keluar. Banyak banget kasusnya, teman-teman ya. Nah, rata-rata yang sampai beritanya heboh di televisi itu karena perusahaan dengan saham-sahamnya pemiliknya adalah pemerintah ya, pejabat pemerintah rata-rata.
Oke, penyelesaiannya bagaimana sih kalau untuk di luar peradilan bisa memangnya Bu? Di luar peradilan bisa banget ya teman-teman. Di luar peradilan atau tidak usah digugat di pengadilan negeri ya. Jadi tipikor itu pengadilan negeri setempat. Kalau perusahaannya ada di Kupang gitu kan berarti bersengketa dengan karyawannya ya sudah di peradilan negeri di daerah Kupang berarti tipikor di Kupang. Terjadinya di provinsi mana gitu ya, di daerah mana baru deh masuk ke peradilan negeri tersempat ya. Lalu apa saja kalau di luar peradilan, Bu? Misalnya saya tidak mau ke peradilan nih, saya sudah banyak ditipu sama perusahaan sendiri, diperas, misalnya kerja siang malam, gajinya tidak sesuai dengan kontrak. Nah, bisa melakukan perundingan, perundingan dengan serikat buruhnya. Jadi di perusahaan itu kan ada organisasi buruh. Jangan lupa ya, ketika Anda jadi pegawai baru, Anda harus ikut komunitas pegawai di situ. Jangan jadi anak yang antisosial karena nanti kalau Anda punya hak dirampas sama si pegawai karena tahu anak ansos, anak introvert tuh nggak ngerti apa-apa, akhirnya aku peras deh, aku eksploitasi karena dia nggak mungkin bergerak untuk bareng-bareng nyerang aku. Kadang pengusaha itu juga seperti itu pemikirannya ada yang kayak gitu. Jadi ketika Anda jadi pegawai, anak baru anda juga kadang makan siang tanya, ada sih ada serikat pegawai nggak, ada organisasi pegawai nggak? Oh ya gabung aja, otomatis aja masukin nama Anda, misal di koperasi itu udah jadi kok kalau ikut anggota koperasi udah jadi serikat buruhnya di sini, misalnya begitu. Nah, ketika terjadi sengketa, anda bisa lapor tuh ke serikat buruh di perusahaan Anda, lalu diselesaikan dengan baik-baik. Jadi serikat buruhnya yang menjembatani Anda untuk ngobrol dengan pimpinan usaha. Itu disebut bipartit, ya bipartit atau be a part, bagian dari menggunakan orang yang ada di bagian usaha. Bipartit. Jadi tidak harus ke peradilan ribet karena peradilan tuh harus uangnya keluar, capeknya juga keluar. Anda tidak kerja, malah nggak digaji lagi, ngurusin panggilan pengadilan berkali-kali. Nah, lebih baik kita menggunakan serikat pekerja yang ada dulu saja, pakai musyawarah dulu, diomongin baik-baik gitu ya, itu namanya bipartit. Lalu ada juga mediasi, kalau misal bipartitnya juga tidak terlaksana, gagal, bisa pakai mediasi teman-teman ya. Mediasi ini caranya adalah perselisihan yang biasanya terjadi itu terkait dengan PHK rata-rata ya PHK dan keras ya dua pihak keras tidak mau di PHK tapi yang satunya pengusahanya tetap ingin mem-PHK karena sudah terlanjur rugi besar kalau tidak diselamatkan nanti yang rugi sampai ke aset direksinya. Nah, otomatis kan ini dua pihak ini saling bertentangan kepentingan. Nah, mediasi ini perlu ada orang lain gitu ya. Dia itu disebut dengan mediator. Bu, boleh nggak mediatornya adalah serikat buruh? Mediatornya bukan dari buruh serikat di perusahaan itu, tetapi dari pihak luar, gitu ya, dari pihak luar. Biasanya dia konsultan hukum terkait dengan hubungan industrial, bukan dari serikat pekerja, gitu ya. Oke, kadang yang berselisih malah serikat pekerjanya yang di perusahaan dengan perusahaan itu. Makanya butuh pihak ketiga untuk mengobrol bersama tiga pihak ini disebut mediasi. Lalu berikutnya penyelesaian sebelum sampai peradilan yang lebih lunak itu ada konsiliasi. Ya, konsiliasi ini dibedah ya ada konsiliatornya sama seperti mediator, ada konsiliator atau lebih tepatnya seperti konsuler ya atau konsulat apa ya kita sebut dengan orang-orang yang memberikan solusi ya. Hampir sama sih seperti mediator ya. Hanya istilahnya saja. Mungkin ada spesifikasi khusus dari istilah hukum kalau memang mengerti hukum sekali. Tapi ini menurut saya kok mirip-mirip gitu ya. Mungkin orang bilang konsiliator tapi aslinya tuh mediasi gitu, mediator. Lalu yang terakhir kalau tidak mau ke peradilan itu kita bisa pakai arbitrase gitu ya. Arbitrase ini gimana? Saling mendengarkan ke beberapa pihak ya teman-teman. Pengadilan ini kesepakatan tertulis. Akhirnya sudah dilakukan arbitrase itu step terakhir-terakhir ya. Misalnya bipartit dulu. Bipartit itu kan ngobrol bareng serikatnya dengan pengusahanya. Tidak berhasil pakai mediasi dan konsiliator. Akhirnya berhasil atau setidaknya ada yang mau saling mendengar. Akhirnya dicatat teman-teman, dicatat keluar keputusan, terus akhirnya kita buat persetujuan bersama. Oke deh, tidak jadi di PHK tetapi gajinya misalnya diturunkan atau pesangonnya nanti tidak ada gitu loh pesangonnya tidak ada atau ada insentif yang dikurangi apakah para buruh setuju ternyata serikatnya setuju akhirnya pengusaha juga setuju akhirnya bikin perjanjian tertulis nah ini disebut dengan arbitrase teman-teman ya
ada tertulis dengan pihak berselisih begitu. Nah, arbitrase ini sifatnya final dan mengikat dua pihak karena sudah sepakat akhirnya dibuat perjanjian baru. Daripada ke pengadilan repot, ya sudah bikin perjanjian tertulis saja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya peradilannya tetap keras ya, apa tetap dipakai atau tetap harus ke pengadilan, misalnya arbitrasinya gagal, udah ditulis pakai tanda tangan dua pihak, tapi ternyata tetap diingkar janji pengusahanya misalnya. Nah, ini kan tetap gugatan harus dilayangkan ke Tipikor. Nah, Tipikor ini juga punya wewenang ya. Wewenangnya macam-macam sih teman-teman. Ya, biasanya mengurusi tentang perselisihan hak ini tadi, perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar perusahaan. Kalau sudah di tipikor tapi misalnya nih masih gagal juga gitu ya, masih hak-hak karyawannya tidak dipenuhi, malah lolos-lolos aja pengusahanya karena siapa tahu memang ini perusahaannya isinya para pejabat begitu ya. Nah, kalau serikat pekerjanya kuat atau mereka tetap kekeh untuk melayangkan gugatan bisa naik ke Mahkamah Agung, teman-teman bisa, sangat-sangat bisa naik ke Mahkamah Agung gitu ya. Nah, yang terjadi di kasus Ritek kayaknya udah sampai ke Mahkamah Agung tapi belum ada hasilnya gitu ya. Karena mungkin ada orang kuat di balik saham Seritek ya. Penyelesaiannya bagaimana? Ada berapa putusan gitu loh. Ada pihak hadir, ada yang tidak hadir ya. Kalau pihak hadir ya jelas nanti tetap aja kena tanggung jawabnya ya teman-teman. Tidak hadir dan hadir tetap sama punya hak yang sama atau kewajiban yang sama untuk mengikuti keputusan. Dan kalau misal tipikor ini atau gugatan-gugatan karyawan ke pengusaha, pengusaha ke karyawan itu masuknya ranah apa? Ranahnya perdata, bukan pidana ya teman-teman. Ranahnya perdata, tetapi bisa jadi pidana kalau misalnya itu kasusnya berat. Pembunuhan misalnya untuk menggelapkan uang itu masuk ke pidana atau uangnya lebih dari 50 juta atau 100 juta itu sudah masuk ke pidana begitu ya. Nah, ada juga putusan sela. Putusan sela ini ada kaitannya dengan pihak-pihak lain yang tidak bersangkutan gitu ya, tidak bersangkutan dengan perkara kepailitan misalnya atau hal lainnya. Nah, yang penting prosedurnya sudah dilakukan, substansi perselisihannya ada, itu alat bukti yang sah. Misalnya saja kita terbukti mangkir tidak pernah bekerja misalnya, terus merugikan uang perusahaan. Nah, otomatis apa nih ketika kita digugat gitu ya ke pengadilan tipikor? Buktinya tuh juga harus ada. Buktinya misalnya presensinya atau misalnya kita punya transaksi yang menggelapkan ke arah bukan klien, itu harus ada teman-teman. Ya, substansi perselisihan itu adalah bukti-bukti yang sehingga bisa diajukan gugatan. Nah, ini yang kadang nggak mau repot ya, akhirnya menggunakan kayak tadi arbitrase, mediasi, bipartit, karena tidak perlu menyiapkan bukti-bukti. Kalau udah masuk peradilan itu udah repot karena harus menyiapkan bukti. Kalau sampai buktinya kurang, bayangin kan waktu gugatan zamannya Pak Prabowo di ikut Pilpres ya tahun berapa itu dengan Pak Jokowi, yang Pak Prabowo dengan Pak Sandi kalau tidak salah itu kan gugatannya ke MA ya, buktinya tuh sampai beberapa truk gitu ya, pakai apa tuh kertas yang banyak banget sampai beberapa truk gitu lewat untuk membuktikan bahwa ada kecurangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukti sampai ke MA itu biasanya bisa bertonton kertas, gitu. Jadi tidak bisa main-main. Nah, inilah kadang yang tidak mau repot sampai harus membawanya ke ranah yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, ada juga sanksinya kalau memang sudah terbukti ya, misalnya sudah terbukti bahwa sudah melakukan pelalaian hak pada karyawan itu dendanya bisa 1 bulan, bisa 10 juta saja, maksimal sih kurang lebih 50 juta, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah serikat pekerja itu sendiri. Kalau Anda misalnya nanti menjadi pegawai baru, menjadi bagian dari serikat pekerja, Anda sebenarnya sudah mengikuti Undang-Undang 21 2000 ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Isinya apa saja? Di sini isinya adalah bahwa pegawai atau pekerja itu punya kedudukan sama di mata hukum, punya hak yang sama untuk dapat kerja. Anda juga berhak untuk hidup yang layak, dapat gaji. Anda juga boleh kok berpendapat gitu ya. Nah, kadang ini yang tidak boleh berpendapat. Kadang berpendapat salah, Anda dipotong gaji gitu ya. Nah, sebenarnya bisa dilaporkan sih ke serikat pekerja gitu ya. Nah, tapi ingat ketika melapor harus ada bukti begitu, harus ada buktinya.
Lalu ada berkumpul dengan organisasi, Anda ikut organisasi pekerja itu juga itu hak Anda. Lalu Anda misalnya mendirikan serikat pekerja karena mungkin Anda pegawai baru pertama yang ada di perusahaan startup itu, ya Anda harus bikin dong serikat pekerjanya ya. Lalu ketika mendirikan serikat pekerja ini juga tentu dilindungi oleh International Labour Organization atau organisasi PBB yang berisikan para buruh sedunia di nomor 87 ya. Anda boleh punya organisasi sebagai pekerja. Boleh pegawai juga ya. Ada juga di sini contohnya ada serikat pekerjanya BPJS, serikat pekerjanya PLN, serikat pekerjanya perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, pekerja atau buruh itu sendiri merupakan mitra usaha dalam produksi sehingga mereka ini harus digandeng tangannya. Jadi perusahaan besar itu jangan dikira tidak pusing ya karena Anda juga kalau jadi pengusaha harus siap menghadapi serikat pekerja. Mereka ini akan jadi apa ya istilahnya mitra yang baik karena kalau tidak punya komunikasi yang bagus, kualitas mereka juga tidak bisa terjaga, produktivitas tidak terjaga, hasil produksi juga tidak bagus, tidak sesuai dengan tujuan begitu. Nah, Undang-Undang Serikat Pekerja ini isinya apa aja sih gitu ya? Karena ini kan isinya para pekerja berkumpul jadi satu di perusahaan itu gitu ya untuk menjembatani ketika ada konflik kepentingan, konflik hak gitu dengan pengusaha. Jadi perlu ada serikat pekerja. Isinya macam-macam ya teman-teman, keanggotaan, ada hak kewajiban Anda di situ, pelindungan organisasi, penyelesaian perselisihan, pembubaran, macam-macam ya. Ada sanksi juga ketika Anda punya kegiatan yang di luar dari yang diminta dari pengusaha itu sendiri bisa jadi Anda kena sanksinya malah dari serikat pekerja ya karena ada hal-hal terlarang yang tidak boleh dilakukan misalnya kasus suap dan sebagainya. Lalu di pasal 43, nah di sini di Undang-Undang Serikat Pekerja itu kalau misal kantor Anda tidak memperbolehkan Anda mendirikan serikat pekerja, bisa dilaporkan sebetulnya gitu ya. Bisa dilaporkan ke pemerintah gitu ya, ke tenaga kerjaan dan si pimpinan ini bisa kena denda teman-teman 1 tahun, bahkan dendanya pidana karena tidak membolehkan adanya serikat pekerja ya. Dan juga bisa dendanya sampai 100 hingga 500 juta. Oke, sampai di sini sudah jelas semuanya. Apakah masih on? Kita masuk ke topik-topik yang terbarukan dan nanti sebentar lagi ada diskusi. Ya, masih on ya. Terima kasih. Ada Rangga, Putri. Saya kayaknya baru kemarin ketemu Rangga ya sama teman-teman. Masih. Oh ya sih, soalnya kelasnya cuman ini aja. Oke, ini dia Undang-Undang Cipta Kerja tentang investasi. Wah, seperti apa ya isinya yang sampai rame dan heboh sekali ya. Investasi asing dibebaskan ya untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang akhirnya pekerja sendiri yang kena imbas negatif katanya sih begitu. Nah, seperti apa isunya? Mari kita cek satu persatu ya UU Cipta Kerja di tahun 2020. Nah, isunya sih seperti ini. Ada upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada karyawan. Nah, upah minimumnya ini ada di detail di pasal 88 dan seterusnya. Nah, upah minimumnya ini teman-teman biasanya tidak akan turun. Katanya gitu ya. Upah minimumnya harus lebih tinggi apa daripada sebelum-sebelumnya di tahun sebelumnya. Upah pekerja juga harus lebih tinggi dari upah minimum. Nah, ini yang dimaksud UMR setempat. UMR itu kan rata dari pegawai semua perusahaan yang ada di satu wilayah. Tuh ya, tahu nggak UMR tertinggi itu di daerah mana? Di kota mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu UMR tertinggi di kota mana? Kira-kira silakan tulis di kolom chat. Di kota mana UMR tertinggi di Indonesia? Jangan lupa Indonesia ya. Silakan. Silakan tulis kota dengan UMR tertinggi. Oke, silakan. Ada yang tahu kota mana yang UMR-nya tertinggi? Ayo, siapa dulu yang bisa nih? Kota UMR tertinggi. Yang nggak harus tertinggi ya, yang UMR besar-besar gitu loh. UMR-nya besar-besar. Oke, di manakah? Silakan
ketik di kolom chat siapa yang tahu kota mana. Nanti saya jelaskan kenapa bisa tinggi di situ UMR atau upah minimum regional. Upah minimum dan upah pekerja itu beda ya, teman-teman. Upah pekerja dan upah minimum itu berbeda. Upah minimum itu yang ditetapkan kepada pekerja, tetapi rata minimum di daerah. Jadi jangan heran ketika loh gaji saya kok di bawah UMR gitu loh. Itu upah pekerjanya, teman-teman gitu loh. Jadi upah pekerja kadang tidak berbanding dengan UMR. Harusnya upah pekerjanya itu harus di atas. Tetapi banyak yang belum. Itu Cipta Kerja sudah menjelaskan bahwa upah kalian atau pekerja itu harus di atas UMR. Harusnya upah pekerja harus di atas UMR. Tapi banyak yang belum terlaksana. Ayo, sudah ada yang chat belum ya? Ayo, kota mana? Kupang. Ada yang kota Kupang. Kota dengan UMR. Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bekasi, Bekasi, Bu, Bekasi lagi, Kota Bekasi dengan nominal 5 juta. Habis searching ya Bekasi. Nah, ya kebanyakan adalah kota industri di eh, Jabodetabek karena dia bukan masuk mana-mana ya. Bekasi, Karawang, Cilegon, kenapa tinggi? Karena itu daerah industri, daerah yang banyak pabriknya, oke? Banyak menghasilkan pabrik. Surabaya juga tinggi ya, kalau tidak salah Surabaya juga tinggi, tetapi biaya hidupnya juga tinggi sekali. Jadi UMR terbesar itu memang betul ada di Kota Bekasi, ada di Job Street. Kalau kalian tadi searching, Karawang juga, Bekasi, DKI 5 juta. Ya karena biaya hidupnya kos-kosan di Jakarta itu minimal 2,5 juta baru dapat kota kosan yang nyaman gitu ya nggak ada kos 1 juta ya cuma satu petak gitu ya. Tangerang, Surabaya ketika kota itu adalah kota industri otomatis dia punya UMR lebih tinggi karena perputaran produksinya lebih kencang gitu ya lebih banyak lebih aktif. Oke lalu diikuti Jakarta dan kota-kota di Jawa Timur karena memang area-area itu adalah area pabrik gitu ya area berikat kawasan berikat. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini kan bisa dilihat ya pemerintahnya, karena di situ banyak perputaran uang, ada industri, standar hidupnya lebih besar, otomatis juga harus dibayarkan lebih tinggi lagi dibanding daerah lain gitu ya. Inflasi yang juga cukup tinggi, jadi nilai mata uangnya kalah gitu ya dengan harga barangnya dan sebagainya. Indeks harga konsumennya juga lebih tinggi. Nah, ada fakta menarik soal Jogja. Jogja itu UMR-nya sangat kecil, teman-teman ya. Bahkan UMR terendah pernah jadi UMR terendah cuma 1, tapi anehnya banyak sekali yang kerja di Jogja. Memang UMR-nya rendah, tetapi ketika berhasil memenuhi target dari pekerjaan, banyak sekali mendapatkan bonus gitu ya. UMR itu seperti gaji pokok, upah pokok saja sih, upah pokoknya. Lalu kita bisa dapatkan tambahan lain gitu ya, atau side job yang lain ya, side hustle yang lain itu dari bonus, dari pekerjaan sampingan. Nah, kenapa jadi populer kerja di Jogja walaupun UMR-nya kecil? Karena lebih fleksibel waktunya, gaji dengan gaji segitu kita masih bisa cari side hustle yang lain gitu. Nah, kurang lebih begitu. Kalau yang UMR besar, Anda sudah tidak bisa berkutik ya. Anda tidak bisa punya side hustle. Dapat besar ya pekerjaannya juga lebih berat. Biasanya begitu. Oke. Nah, berikutnya adalah isu pesangon. Pesangon yang turun. Pesangon yang turun ini artinya ketika sudah pensiun, besaran yang didapat dari uang pensiunnya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin formulasinya atau hitungannya berbeda dengan tahun-tahun sebelum ada UU Cipta Kerja. Jatuhnya lebih sedikit, makanya ribut rame deh para pegawainya. Nanti uang pensiunnya lebih sedikit gitu misalnya. Oke, kayak BUMN ya, kalau BUMN pensiun itu 0,5 miliar, tetapi nanti gajinya yang didapatkan setiap bulan itu 2 jutaan gitu ya. Tetapi ada, karena cipta kerja, pesangon yang turun di BUMN banyak ya, BUMN mau perbankan, mau konstruksi, mau energi, tambang, itu ada yang gajinya lebih besar, ada yang gaji setelah pensiunnya itu 3,5. Jadi tidak kerja sudah pensiun masih tetap dapat transferan dari perusahaan lama 3,5 juta sampai 5 juta, tetapi pesangonnya lebih sedikit, cuma dapat 200 juta gitu ya. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada Cipta Kerja, pesangon keluar dari BUMN dari pensiunan itu hampir 600 juta teman-teman ditransfer langsung ya.
sebagai uang ini, uang pensiun. Nah, kenapa orang banyak yang pengen ke BUMN? Karena kalau pensiun biasanya dapat 0,5 miliar sih. Itu dia rahasianya ya. Lalu yang ketiga, isu dari Cipta Kerja itu adalah waktu kerja yang eksploitatif. Jadi, waktu kerjanya katanya tidak diatur seperti manusia umumnya. Tapi faktanya memang istirahat jam kerjanya ini ya mingguan, tetap kok seperti UU yang lama gitu ya. Jadi ini isu dan faktanya banyak yang hanya isu belaka, tetapi faktanya tidak seperti itu ya teman-teman, berusaha untuk tertib juga, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jenis pekerjaannya juga tertentu, contohnya e-commerce. Tapi yang namanya kerja e-commerce itu justru lebih eksploitatif, teman-teman. Berapa teman-teman yang bekerja di Shopee ya, di bagian CS Shopee itu luar biasa banget. Atau perusahaan startup, aduh ya ampun, udah ngeri pokoknya. Bahkan sulit untuk istirahat ya. Iya, seperti itu kalau e-commerce. Lalu ada isu tentang hak melahirkan gitu ya, cuti melahirkan dan cuti haid katanya dihapus, tapi ternyata masih ada. Cuman mungkin cuti haid gitu ya, ada yang tidak teman-teman ya, ada cuti ibadah misalnya melaksanakan umroh, yatra gitu dan sebagainya itu tetap ada kok. Lalu isu outsourcing diganti kontrak seumur hidup. Ada yang isunya seperti itu ya, outsourcing itu pegawai dari pihak ketiga yang mencarikan bukan dari perusahaan itu sendiri. Nah, tetapi tidak seperti itu. Faktanya si outsourcing itu tetap dapat jaminan upah ya, sama dengan pegawai tetap atau pegawai yang dari perusahaan tersebut, tidak dari pihak ketiga. Hak juga masih ada, tetapi ya juga statusnya yang berbeda. Lalu berikutnya ada isu cipta kerja yang lain, itu tentang tenaga kerja asing itu katanya boleh masuk sebebas-bebasnya. Tidak sih, tetap ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku yang harus ditaati gitu ya. Tetap ada rencana penggunaan tenaga kerja asing itu harus punya perusahaan itu harus punya aturan yang jelas supaya bisa mempekerjakan pegawai asing itu harus melewati prosedur yang tidak mudah ya teman-teman ya. Misalnya Anda mau memasukkan teknisi asing gitu, kalau misalnya Anda startup gitu ya, tetap Anda harus berurusan nanti dengan tipikor ya. Anda harus dikaji ulang dan sebagainya karena memasukkan tenaga kerja asing itu juga ada beberapa hal khusus yang harus diikuti. Oke, untuk poin penting tenaga kerja, ini seperti apa poin pentingnya UU Cipta Kerja? Nah, pada tahun berapa nih 2020 ya, diresmikan oleh DPR menjadi undang-undang mengatur klaster ketenaga kerjaan. Di klaster tenaga kerja ini adalah di tadi 12 2003 ya teman-teman di 12 2003. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu PKWT ini yang heboh banget ya di PKWT ini yang heboh perjanjian yang waktu tidak tertentu. Karena kan sekarang banyak kerja kontrak. Tipe-tipe pekerjaan sekarang itu banyak tipenya tipe pekerja kontrak. Nah, ini yang dipakai para pengusaha atau para pekaryawan gitu loh. Pembagiannya harus sesuai dengan waktu tertentu karena ada yang pengennya pengusaha itu kan oh, udah deh saya terima untuk selamanya bekerja di sini. Tidak, kalau cipta kerja itu ada yang untuk dicoba dulu gitu loh, untuk waktu tertentu saja dulu gitu, untuk 6 bulan dulu. Nah, di UU Cipta Kerja itu ada yang modelnya menginginkan pengusaha tidak langsung jadi pegawai tetap gitu nih. Jadi dibiarkan dulu jadi PKWT, jadi eh, pekerja dengan perjanjian waktu tertentu. Jadi dikontrakin aja dulu supaya maksudnya cipta kerja ini supaya Anda punya pekerjaan atau pengalaman ke tempat lain lagi dan sebagainya. Lah kalau misalnya si pemilik apa si pelamar ini pengen selamanya di situ bagaimana? Nah, itu kan tergantung kedua pihak itu nanti. Tetapi dari undang-undang ini meminta pengusaha itu memberlakukannya adalah dengan waktu tertentu dulu, dikontrak dulu gitu loh. Di prohibition dulu. Istilahnya kita prohibition ya. Dikasih waktu magang ya, dimagangkan dulu 6 bulan. Masa percobaan kita bilangnya prohibition itu 6 months. Nah, kalau di prohibition itu dia bagus performanya, kita naikkan lagi prohibitionnya 6 bulan, 1 tahun. Nah, kalau di situ sudah oke, bisa nanti diteken kontrak untuk jadi pegawai tetap. Nah, maunya Cipta Kerja sih begitu. Tetapi kalau ada pegawai yang tiba-tiba dia udah oke di 6 bulan pertama, saya mau ambil langsung tetap gitu, tetapi Cipta Kerja tidak memperbolehkan isunya waktu itu gitu. Sedangkan kalau tidak segera diikat pegawai ini padahal punya spesifikasi khusus, misalnya dia seorang coding gitu ya, orang-orang yang
teknisi khusus, itu bisa lari. Kalau di kerja kontrak, dia selain bisa lari atau bisa cari kerja lain, dia bisa membocorkan rahasia perusahaan yang sekarang, atau dia bisa semena-mena si karyawan ini juga gitu loh. Makanya ada yang bilang cipta kerja ini merugikan pengusaha sebenarnya. Karena ada yang tiba-tiba dia merasa skill ini dipakai di perusahaan ini sehingga menawarkan gaji yang tinggi gitu. Saya harus dibayar tinggi nih gitu. Padahal cuma kontrak 6 bulan. Makanya banyak banget ya di LinkedIn, di apa job street yang pekerjaannya sifatnya remote, gajinya tinggi-tinggi. Karena ya memang sesuai dengan cipta kerja, biar kita punya pekerjaan itu set hasilnya banyak. Lalu yang heboh lagi ada jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Nah, di sini adalah terkait dengan BPJS. Kita masih bisa punya BPJS ya. Gitu. Lalu ada juga waktu kerja, paling lama 7 jam sehari, 40 jam 1 minggu, paling lama juga 8 jam. Waktu lemburnya juga maksimal 4 jam. Tapi ya kenyataannya tergantung perusahaan bisa 4 jam ya. Tidak menghilangkan hak cuti dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja sih yang bisa saya informasikan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini perubahan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih-lebih perubahan di waktu kerja, jaminan kesehatan, dan juga kontrak ya, terkait dengan kontrak. Karena meminta pengusaha ini untuk melakukan pengontrakan mereka dulu ya, masuk prohibition dulu. Gitu. Nah, ini dia yang bikin polemik. Oke, sampai di sini jelas kita akan melakukan diskusi. Jadi persiapkan diri ya teman-teman. Saya lihat jam dulu, takutnya kebablasan. 14.20. Oke, di 14.20 kita akan melakukan diskusi sebentar lagi, 5 menit lagi. Nah, diskusinya hanya satu pertanyaan, tapi dia bentuknya kasus, gitu ya, bentuknya kasus. Nanti saya akan bagi teman-teman semua ke dalam breakout room seperti biasa. Nanti teman-teman akan berdiskusi di room, lalu ada perwakilan kelompok sekitar 1 orang saja ya. Untuk kesempatan ini seperti biasa, 1 orang perwakilan kelompok. Di tahun 2004 Bekasi naik. Oke, Okrisania Awang. Ya, Bekasi banyak yang tapi Bekasi kota terpanas ya karena banyak industri itu tadi lebih panas dari Kupang katanya parah banget Bekasi. Ya sih uangnya banyak ya, uangnya banyak jadinya panas juga. Ngeri ngeri ngeri. Oke, kita langsung bagi nanti dulu nih baginya. Kita lihat dulu ya. Ada 40-an orang ya. Berarti saya minta mungkin berapa ya? 40 bagi isinya 8. Cukup nggak ya? 8. Isinya 8, 5 aja ya. Kita bagi ke dalam 5. Nanti ada 5 orang juru bicara perwakilan kelompok. Oke, ini dia yang akan didiskusikan. Silakan diperhatikan apa yang akan didiskusikan dalam kelompok. Ya, UMR. Oke, ini yang akan kalian diskusikan di breakout room. Sebentar lagi saya akan bagi ke dalam breakout room. Kurang lebih 15 menit untuk diskusi atau 10 menit ya, 10 sampai 15 ya, 12 menit lah untuk mencari titik temu yang sama satu kelompok. Oke, upah minimum kabupaten kota. Nah, ini kita berandai-andai bahwa Anda semua adalah pengusaha ya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di bidang usaha Anda. Anda sedang dilanda di ambang kebangkrutan gitu ya. Mungkin tidak ada yang beli jualannya. Lalu dirapatkan besar-besaran bahwa solusinya adalah Anda harus melakukan penghematan di berbagai bidang ya. Misalnya Anda menghemat di produksi, Anda menghemat di promosi. Nah, itu sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Lalu dirapatkan ulang dengan dewan direksi, pimpinan semua, gitu ya. Pemegang saham juga akhirnya rapat. Katakanlah ini perusahaan besar, karena sampai punya dewan direksi. Dan Anda sebagai salah satu pemimpin di situ, pemilik juga mungkin bisa, sehingga harus memutuskan solusi. Nah, dewan direksi meminta solusi terakhir. Solusi terakhir ini biasanya seram ya teman-teman, karena harus melibatkan mengorbankan karyawan. Biasanya opsi karyawan itu terakhir, yang tidak difikirkan ketika menyelamatkan perusahaan, tidak dikorbankan begitu. Ya, tetapi kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, semua sudah dilakukan,
akhirnya karyawan. Jadi kalau sampai ada kasus perusahaan itu mem-PHK, artinya sudah dilakukan semua cara dan memang satu-satunya yang harus ditega-tegain itu adalah mengorbankan karyawan sebagai solusi terakhir untuk menyelamatkan perusahaan. Bu, kenapa sih harus dikorbankan pegawainya? Padahal ya sudah biar pilot aja. Lebih parah kalau pilot, teman-teman. Karena nanti aset-aset sudah milik banyak orang itu kemakan juga gitu loh. Atau bahkan mungkin hutang-hutangnya tidak segera terbayar, nanti terlimpahkan kembali begitu. Itu lebih parah lagi ya, teman-teman. Atau mungkin menjadi polusi, bangunannya jadi polusi dan semua yang hawanya tidak bagus begitu. Kalau bisa tidak sampai pilot, lebih baik mengorbankan karyawan karena karyawan ini kan dia individu yang bergerak, yang bisa mencari pekerjaan baru, ya yang bisa dirumahkan, bisa diberi pesangon, bisa usaha lagi, bisa cari usaha baru, bisa bercocok tanam. Dia masih punya kesempatan lebih besar daripada kerugian perusahaan itu sendiri kalau sampai tutup gitu ya. Dampaknya lebih besar sih, lebih ke polusi dan sebagainya ya. Lagi kalau dia udah punya gedung, udah punya pabrik, kalau tidak berjalan itu mau dijadiin apa pabriknya? Lingkungannya jadi terbengkelai lebih parah gitu loh. Kalau orang-orang ini masih bisa bergerak, masih bisa diberi makan, diberi modal, usaha di rumah, dan sebagainya, ya kan? Atau bisa cari pabrik yang lain, misalnya. Nah, makanya terakhir itu sebetulnya lebih baik ke karyawan yang dikorbankan daripada dibangkrutkan, dibiarkan bangkrut. Nah, tetapi ini dilematis, teman-teman. Cara yang diminta Dewan Direksi adalah sebelum mem-PHK, kalau memang Anda tidak tega mem-PHK, memutus hubungan kerja, Anda harus memotong hak karyawan, yaitu memotong gajinya, insentifnya misalnya. Gajinya mungkin tetap ya, atau mungkin insentifnya dikurangi, tidak ada uang makan, tidak ada uang posisi jabatan, atau bahkan mungkin UMR-nya dikurangi berapa persen. Harusnya 5 juta sekian jadi 4.500.000, misalnya dipangkas 500-nya. Masih mending sih dipangkas 500. Tetapi kalau udah kerjanya bertahun-tahun, udah punya cicilan banyak bertahun-tahun, dipangkas 500 marah dong pastinya. Karena pengeluarannya sudah rutin segitu, berkurang pasti marah, sudah jelas. Bahkan kita yang dosen aja yang udah segini, tiba-tiba kita berangkat S3 tidak dapat gaji, tidak dapat tunjangan, nih. Sedangkan cicilan masih banyak, anaknya nambah, stres gitu ya. Stresnya juga ikut nambah karena penghasilannya berkurang karena pengeluarannya tuh sudah diatur sesuai dengan penghasilan. Tiba-tiba penghasilannya ter eh, ini ya terganggu, pengeluarannya pusing gitu karena udah rutin keluar. Nah, itu dia teman-teman. Akhirnya sebagai pengusaha, apa nih teman-teman yang harus dilakukan kalau memang Anda adalah pemilik perusahaan ini? Apakah Anda tetap menurunkan UMR atau menggaji mereka di bawah UMR, memotong insentifnya, sedangkan itu mungkin melanggar UU Ketenagakerjaan ya? Karena lebih baik mem-PHK kalau tidak mau kena UU Tenaga Kerja, tidak mau ditegur tipikor, Anda lebih baik mem-PHK. Tetapi Anda dilematis, sayang nih perusahaan ini karena karyawannya banyak yang kompeten, saya kurangi sajalah supaya mereka tetap mau ada di sini. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda tetap untuk mem-PHK atau Anda menurunkan insentif atau UMR-nya? Itu ya teman-teman, itu pilihannya ada dua. Anda mengurangi gaji mereka atau Anda lebih baik memutus hubungan kerja mereka. Kalau memutus, Anda harus kasih pesangon. Berarti pesangonnya dari UMR itu, dari UMR yang mungkin tidak full atau pesangonnya kurang istilahnya. Tapi tetap itu pesangon sih, gitu ya teman-teman. Nah, silakan nanti dijawab, dipilih yang mana kondisi itu menurut eh, POV Anda, point of view Anda mau yang mana, karena masing-masing ya pengusaha itu masing-masing. Oke, sudah paham untuk pertanyaannya? Saya tanya sekali lagi, sudah paham? Anda memilih mem-PHK, tetap mem-PHK atau mengurangi gaji mereka, artinya mereka tetap bekerja dengan Anda. Tetapi ketika Anda memotong gaji,
mengurangi gaji, mengurangi insentif, Anda mungkin menyalahi UU tenaga kerja. Nah, baiknya bagaimana? Tadi itu juga banyak dilakukan sebenarnya oleh pengusaha karena serikat pekerjanya tidak masalah, tetap tetap mau menerima daripada dipecat, tidak ada uang, cuma pesangon. Yang penting berkurang, tapi tiap bulan ada uang. Rata-rata begitu kalau buruh. Nah, Anda mau bagaimana sekarang seorang pengusaha? Oke, sudah siap ya. Silakan Anda masuk ke kolom room. Saya akan bagi ke dalam 5 ya. Breakout room-nya ada 5. Nanti kurang lebih 10 sampai 15 menit atau 12 menit. Sekarang 14.29. Ya 10-12 menit deh. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, selamat berdiskusi. Saya akan buka breakout room-nya dan Anda akan mendapatkan teman diskusi secara random. Nanti silakan ditunjuk satu juru bicara. Saya akan masuk ke breakout room satu persatu, menginformasikan kelompok kelompok berapa gitu ya. Anda di kelompok berapa berapa supaya nanti ketika presentasi di room utama tidak bingung. Oke, sudah ya. Silakan berdiskusi. Ada 5 room.
Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Ada yang pindah-pindah tadi ya. Oke, sekarang diingat-ingat kalian adalah kelompok satu. Nolanda, Yeni, Unita, Elena di kelompok satu. Oke, dicatat ya. Satu kelompok siapa lagi ini yang masuk baru masuk lagi nih ya ampun. Ya udah nanti kalau tiba-tiba ada anggota baru yang muncul udah biarin aja dia berarti di situ ya. Karena tadi ada yang keluar masuk kan. Kelompok satu gitu ya. Oke, Baik Ibu. oke. Sudah berdiskusi, sudah menjawab mau pilih yang mana di PHK atau dikurangin. Alasannya apa? Jangan lupa ya. Sudah. Eh, Ada jawaban belum? Masih diskusi. Ya Masih Ibu diskusi. masih diskusi Ibu. Diskusi, oke. Kurang lebih sekitar 5 menit sampai 6 menit lagi ya, supaya sebelum jam 3 selesai. Nanti dipilih satu ini ya, wakil ya. Mungkin bisa gantian kalau minggu lalu sudah pernah dapat gitu ya untuk jadi juru bicara di mata kuliah hukum etika bisnis. Mungkin yang lain yang belum. Jadi biar rata. Tapi bebas aja ya. Kalau nggak mau juga nggak usah dipaksa. Oke, begitu ya. Silakan melanjutkan diskusi. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak Ibu. Tidak ya? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok satu ya diingat-ingat. Nanti saya Ya sebutkan. Ibu. Terima kasih Ibu. Berarti langsung raise hand. Wakil kelompoknya. Oke. Saya ke room 2 dulu. Halo, ini kalian ada di room 2 atau kelompok 2 ya. Diingat-ingat, teman-teman, kalian kelompok 2. Jadi nanti giliran untuk juru bicaranya adalah yang kedua. Sudah berdiskusi, memilih jawaban, mau di PHK atau di apa namanya dikurangi gajinya. Sudah mengambil keputusan belum? Masih Sudah Ibu. sedang diskusi, Bu. Diskusi, oke. Silakan didiskusikan mau memilih solusi yang mana. Jangan lupa alasannya apa, singkat saja, dan memilih satu wakil kelompok. Boleh orang yang sama di minggu lalu yang sudah jadi juru bicara kelompok lain atau boleh yang lain juga yang kesempatannya belum dapat untuk jadi juru bicara gitu. Oke, sudah. Kita jangan lama-lama ya, sekitar 5-6 menit lagi ya, supaya tidak sampai jam 3 lebih. Oke, bisa? Iya, Ibu. Oke, saya lanjut dulu ke kelompok 3. Kalau lihat itu beda kirim di apa tuh? Halo, kelompok 3. Dicatat ya, ada Ya Putri. Ibu. Ken. Anda di Ya Ibu. kelompok 3. Kelompok 3 ya, nanti ketika saya sebutkan kelompok 3, silakan wakil dari kelompok untuk menjelaskan jawaban. Sudah diputuskan apa yang harus diambil langkahnya? Sudah Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Jangan lupa ya alasannya apa, kenapa Anda memilih solusi itu. Anda memilih mem-PHK atau mempertahankan mereka tetapi gajinya dipotong gitu. Ya, alasannya apa? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, jangan lupa ya nanti satu juru bicara. Mungkin bisa teman yang lain yang belum pernah menjadi juru bicara juga boleh. Atau mau orang yang sama juga boleh. Bebas-bebas aja. Baik, Sudah Ibu. bisa Baik Ibu. ya? Bisa Ibu. Oke, bentar Oke, lagi Bu. lebih 5 menit ya kembali ke room utama sembari menunggu teman yang lain. Ibu. Oke, sekarang ke 4. Tuh katong sebelum katong kasih keluar gaji tuh katong harus ini kasih tahu karyawan tuh dengan katong keuangan perusahaan tuh bagaimana misalnya ada penurunan atau bagaimana jadi kalau katong kasih tuh nepung gaji Halo, kas it's okay. Oh, Frank isu diskusi ini. Udah ada keputusan kelompok pengusaha? belum ibu belum ibu. Oke, ini kelompok 4. Jadi Ibu. silakan dicatat. Anda kelompok 4, ada Frankie, ada Maria, ada Rangga, Naila, dan Monica. Silakan diambil keputusan segera ya, mau di PHK atau mau diturunkan saja UMR-nya, tetapi tetap dipertahankan. Jangan lama-lama. Alasannya apa?
Dan pilih satu juru bicara di kelompok ini. Boleh orang yang sama di minggu lalu yang sudah pernah jadi jubir atau orang yang lain untuk pemerataan supaya latihan juga ya untuk jadi juru bicara. Oke? Baik, Ibu. Nah, Ya, Ibu. lama-lama ya, 5 menit Ya, lagi. Ibu, ya. Siap, Supaya Ibu. tidak Ya, sampai Ibu. jeda. Oke. Kelompok 4 ya. Ya, Ibu. Sekarang saya cek kelompok 5. Halo. Ada siapa nih? Petrus, Christian. Ada Prisca. Sudah berdiskusi belum? Ini kalian ada di kelompok 5. Sudah mengambil keputusan, Christian dan kawan-kawan? Ya, Ibu, ada sementara diskusi, Ibu. Oke. Sementara diskusi, Bu. Oke, ada satu orang sebagai wakil ya untuk menjawab pilihannya apakah mau mem-PHK atau mempertahankan dengan mengurangi gaji mereka. Alasannya jangan lupa alasannya apa. Boleh orang yang sama di minggu lalu yang pernah jadi juru bicara atau orang yang lain bebas gitu ya. Tidak harus orang yang sama juga ya. Hanya satu wakil di kelompok ini. Ingat kelompok 5, jangan lupa nanti saya panggil kelompok 5, silakan raise hand sebagai wakil. Jangan lama-lama ya, 5 menit lagi supaya tidak sampai jam 3 ya. Baik, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Saya cek lagi yang lainnya. tetap dihitung sesuai dengan proporsi jam kerja. Nah, alasan dari kami memilih pengurangan jam kerja yaitu dengan pengurangan jam kerja tidak melanggar hukum karena gaji tetap diberikan sesuai jam kerja yang aktual. Itu juga bisa memungkinkan perusahaan mempertahankan karyawan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang berikut kami dengan mengurangi beban dengan mengurangi pengurangan jam kerja, karyawan tidak akan kehilangan pekerjaan sepenuhnya. Dan yang terakhir, jika kondisi sudah membaik, jam kerja dapat dikembalikan dengan normal. Jam kerja sudah membaik, bisa kembali normal. Itu lebih memudahkan daripada melakukan rekrutmen baru setelah PHK. Langkah ini lebih adil bagi perusahaan dan karyawan. Itu saja jawaban dari. Terima kasih. Jadi ya ini mengurangi jam kerja artinya tidak mem-PHK, tetapi mungkin UMR-nya bagaimana? Digajinya tetap karena uangnya tidak ada. Dikurangi jam kerjanya berarti UMR-nya mau dibayar yang sama padahal uangnya tidak ada. Bagaimana? Mungkin ada pengurangan ya tetap ya. Karena pengurangan jam kerja artinya produksi berkurang, uang juga berkurang. Berarti setidaknya ada bahasa POV-nya akan mengurangi ke UMR-nya gitu ya teman-teman. Karena kalau mengurangi jam kerja berarti nanti berimbas kepada gaji juga. Karena produksinya kan semakin tidak memenuhi target karena berkurang kan. Karena biasanya mengejar produksi itu harus lembur terkadang. Oke, mungkin ke arah seperti itu ya. Mengambil resiko ke situ ya, tapi tidak mem-PHK. Oke, terima kasih. Sekarang Jin kedua ya, silakan. Iya, Ibu. Baik, dari kami kelompok 2, kami memilih untuk PHK. Karena jika pilihannya hanya antara menurunkan gaji di bawah UMR atau melakukan PHK, maka PHK lebih bijak secara hukum. Karena menurunkan gaji di bawah UMR melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpotensi memicu masalah hukum bagi perusahaan, seperti denda atau tuntutan dari karyawan. Langkah ini juga bisa menurunkan semangat kerja dan mengganggu reputasi perusahaan di mata calon tenaga kerja dan mitra bisnis. Sedangkan PHK, meskipun menyakitkan, lebih sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan proses yang benar dan pemberian hak sesuai ketentuan. Perusahaan bisa menjaga keberlanjutan tanpa melanggar hukum. Selain itu, PHK parsial juga memungkinkan perusahaan tetap beroperasi dengan tim yang lebih kecil sampai kondisi keuangan membaik, dibandingkan mempertahankan seluruh karyawan dengan risiko masalah hukum. Oke, terima Sekian kasih. dari Ya. kelompok kami.
Berarti di PHK. Oke, siapa dari kelompok lain yang setuju dengan Jin juga di PHK? Siapa? Kelompok 3, 4, 5 ada yang setuju dengan Jin? Yang lainnya tidak mem-PHK, berarti kelompok 1, 3, 4, 5 tidak mem-PHK. Oke. Alasan kelompok 3 tidak mem-PHK apa? Mungkin dari kelompok kami, PHK itu menjadi pilihan terakhir karena ada beberapa cara untuk membantu perusahaan. Misalkan perusahaan itu menunda pembelian atau pengurangan biaya operasional karena ini bisa menjadi strategi untuk memprioritaskan pengeluaran untuk membatasi keuangan yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu seperti Taman ini tadi bisa membuat cuti yang tidak dibayar sehingga itu juga bisa membatasi pembiayaan untuk karyawan. Tetapi nanti kalau misalkan uh, stabilitas keuangan perusahaan sudah membaik, maka karyawan-karyawan tersebut bisa dikembalikan kerja kembali. Oke, terima kasih jawabannya, Kara. Berarti sama dengan kelompok 1 ya, diberikan kesempatan cuti atau tapi tidak tahu kapan. Tapi ini jatuhnya menggantung karyawan. Nah, itu juga susah ya. Berarti ini hampir sama dengan POV pemerintah ya, ingin menyelamatkan tapi belum tahu skemanya. Apakah jangan-jangan nanti digaji dengan tidak sesuai UU itu juga berbahaya, tapi yang penting tidak di PHK begitu ya. Yang penting selamat dulu. Karena susah ya kalau Sritek ini berat banget. Nah, ada POV para pengusaha lagi sih untuk menyelamatkan Sritek ya. Lebih kejam. Memang terkadang yang kejam-kejam itu endingnya kita tidak pernah tahu. Apakah Frankie juga sama di kelompok 4 ya? Frankie 4 ya? Bu, penurunan gaji karyawan dengan jika memungkinkan perusahaan harus keterbukaan dan jujur terhadap karyawan dengan memberitahuan bahwa keuangan perusahaan itu lagi tidak membaik. Ya, terus mau diambil solusinya apa? Untuk Dibayarkan karyawan itu pengurangan jam kerja karyawan dengan cuti tanpa gaji. Oh, cuti tanpa gaji. Sama ya berarti. Ya, Dirumahkan tapi tidak ada gaji. Nanti bisa di demo. Itu sering banget terjadi ya. Tapi tidak masalah. Mungkin kalau sudah terjadi parah gitu ya, baru nanti ada yang turun tangan. Tadi sampai 4 kurator loh, sampai 4 mediator. Bayangin 4 mediator untuk bisa menjembatani buruh dengan PT Seritek. Karena memang salah manajemen ya, teman-teman. Pernah kasusnya pinjam uang banyak banget ke 8 bank. 28 bank, gila, sampai ke bank luar negeri kalau tidak salah. Oke, lalu Christian gimana, setuju untuk tidak di PHK, mau diapain nih karyawannya nih, banyak banget nih. Christian gimana? Masih mute Christian. Ya. Baik. Menurut ini kelompok kami, Ibu, Mm. gaji di bawah UMR, gaji di bawah ini UMR, solusi yang tenaga kerjaan. Mungkin kita bisa mencari alternatif dan seperti karyawan jangan atau tetapi jika langkah ini belum tepat, mungkin Agak putus-putus ya suaranya. Agak putus-putus Christian. Mungkin bisa diketik ya di chat room, tidak apa-apa agak putus-putus. Tidak jadi di PHK juga. Tampaknya tadi cuti juga ya, memilih untuk menstatuskan cuti mereka tetapi tidak digaji. Oke, terima kasih jawabannya Christian. Kurang lebih saya menangkapnya itu tadi. Jangan lupa perwakilan kelompok nama dan NIM dituliskan di grup ya, grup kelas supaya saya tahu yang berdiskusi. Oke, jadi dari 5 kelompok, yang 1 mem-PHK, yang 4 kelompok lainnya meminta mereka untuk dirumahkan tapi tidak digaji, kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti bisa jadi polemik lagi ya teman-teman. Nanti mari kita lihat apakah pemerintah membuat gebrakan baru. Nah, kalau ingin tahu POV atau sudut pandang dari para pengusaha untuk kasus seperti ini apa? Yang ada adalah melepas. Jadi biarkan saja bangkrut, lalu nanti dilelang, ya dilelang, dilempar nih, nanti dibeli sama pemerintah. Ketika dibeli pemerintah itu terjadi kasusnya ketika Bank Dagang Negara di tahun zaman era Pak Soeharto itu bangkrut, ya. Lalu bank ini bersatu, ada 3 bank kalau tidak salah di era Orde Baru, bangkrut dan bersatu jadi Bank Mandiri. Jadi dibeli lalu
bikin perusahaan baru lagi. Nah, itu kurang lebih skema yang harus dilakukan untuk Seritek. Tapi masalahnya Seritek lebih besar lagi, dananya sampai 28 triliun dan ada hutang di luar negeri ya, ada di bank luar negeri 28 triliun. Nah, itu juga karena kesalahan mungkin pemerintah atau perdagangan di Indonesia yang terkait dengan impor barang pakaian ya, fast fashion. Jadi banyak kita kemasukan impor pakaian-pakaian yang bukan dari produksi dalam negeri, sehingga yang produksi dalam negeri tidak laku. Nah, itu dia yang mungkin membuat bangkrut ya. Jadi penjualannya jadi tidak laku ya teman-teman. Sedangkan karyawannya waktu itu pernah era di jaya-jayanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu diskusi kita. Terima kasih kelompok yang sudah berdiskusi. Terima kasih juga anggota yang lain dan juga perwakilan kelompok. Jangan lupa presensi. Christian juga sudah memberikan jawaban ya. Menurunkan gaji bukan solusi. Ya, iya sih, bukan solusi. Rata-rata pegawai karyawan ini lebih suka kalau mereka tetap di PHK tapi dapat pesangon. Walaupun sakit tapi mereka dapat pesangon. Kalau diturunkan itu sudah tidak mungkin lagi. Pembelian dikurangi juga tidak mungkin lagi karena sudah sangat pailit ya. Artinya kalau melakukan pembelian itu harus utang lagi ya teman-teman. Nanti utang lagi. Rata-rata nanti karyawan yang kena. Oke, itu saja yang bisa di-sharingkan ke teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya, sudah kita belajar bersama tentang Undang-Undang Tenaga Kerja ya 12 2003 itu jangan lupa ada juga untuk peradilannya di 2004 ya 3 2004 juga Cipta Kerja. Nanti kalau kalian cari kerja tolong dibaca baik-baik ketika mau tanda tangan kontrak bekerja, dibaca lagi kontraknya jangan sampai keliru atau salah membaca gitu ya, jangan terburu-buru. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat belajar kembali di pelajaran berikutnya. Oke, selamat sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Shalom. Halo. Sore. Jangan lupa nama dan NIM ya untuk yang diskusi di share ya. Baik, Ibu. Oke, saya end meeting ya. Selamat sore semua.